Dengan resminya 3 pasang calon yang telah mendaftar ke KPU sebagai kontestan Pilpres 2024, kini menarik untuk menilik di mana kantong-kantong suara setiap pasangan, terutama di Pulau Jawa yang disebut-sebut sebagai kunci. Bagaimana perebutannya? Benarkah ini menjadi kunci dan apakah benar perebutan kini berpindah dari Jawa Timur menuju Jawa Tengah? Sudah ada rekan saya Ruli Kurniawan yang siap menjelaskan. Halo Ruli, apa yang menarik malam ini yang bisa Anda bagikan? Ya, Bram. Jawa menjadi kunci. Mungkin kalimat ini sering kita dengar, terutama jelang pemilu, karena jumlah pemilihnya yang besar. Dan saya akan ajak Anda untuk melihat provinsi mana saja yang memiliki data DPT terbesar menurut KPU. Saya akan ambil 6 area terlebih dahulu. Yang pertama saya akan coba membuka tentang Jawa Barat. Berapa sebenarnya DPT di Jawa Barat? Kita lihat ada 35,7 juta daftar pemilih tetap. Lalu bagaimana dengan Jawa Timur? 31,4 juta DPT. Berikutnya saya akan menuju ke Jawa Tengah. 28,2 juta DPT. Yang keempat, dengan suara DPT terbesar berada di wilayah Sumatera Utara sebesar 10,8 juta. Lalu bagaimana dengan posisi yang kelima, ada wilayah Banten di sini. Sebesar 8,8 juta DPT. Dan posisi keenam yang juga memiliki daftar pemilih tetap terbesar ada di wilayah DKI Jakarta. Kita lihat. Baik. Dan kalau kita melihat nampaknya memang dari DKI Jakarta sendiri sebesar 8,2 juta DPT. Dan kalau kita melihat, kita akan coba memapping sendiri bagaimana sebenarnya fokus di wilayah Jawa. Karena kita lihat ada 3 wilayah Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memiliki jumlah atau mayoritas DPT yang ada di Indonesia. Posisi 1, 2, dan 3. Kita lihat sama-sama, kira-kira berapa besar elektabilitas ketiga pasang calon presiden dan wakil presiden kita di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah ini. Saya akan coba yang pertama untuk melihat seberapa besar elektabilitas ketiga pasang calon ini. Yang pertama saya akan coba membuka dari wilayah Jawa Barat. Di Jawa Barat sendiri ternyata kita melihat bagaimana elektabilitas pasangan Anies dan juga Imin sebesar 18,6%. Kemudian juga dilanjutkan dengan Ganjar dan Mahfud sebesar 22,1%. Dan yang ketiga Prabowo dan juga Gibran mendominasi lebih dari 50%, 56,5%, sementara yang tidak atau tidak menjawab sebesar 2,8%. Ini adalah survei yang memang disampaikan oleh LSI Deni JA atau Lingkaran Survei Indonesia yang diambil pada tanggal 4 hingga 12 September 2023. Kita akan lihat juga bagaimana dengan wilayah lain di wilayah Pulau Jawa. Di wilayah Jawa Timur kita akan lihat sama-sama. Oke, Jawa Tengah terlebih dahulu kita akan lihat. Anies dan Imin sebesar 5,8% saja. Kemudian di wilayah Jawa Tengah, Ganjar dan Mahfud ternyata sangat mendominasi, 73,3%. Kita sudah sangat menduga terkait dengan hal ini. Dan juga ada Prabowo Gibran sebesar 11,4%. Sementara yang tidak tahu sebenarnya 9,5%. Ini juga dari data yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia pada 4 hingga 12 September 2023. Kita lihat bagaimana dengan wilayah Jawa Timur. Jawa Timur kita akan sama-sama dari survei LSI Deni JA. Anies dan Imin mencapai 12,3% elektabilitasnya. Kemudian diikuti juga oleh Ganjar dan Mahfud sebesar 42,4%. Dan Prabowo Gibran 44,1%. Sementara yang tidak tahu tidak menjawab sebesar 1,2%. Ini adalah survei dari LSI Deni JA. Dan kita lihat bagaimana survei dari Lembaga Survei Indonesia. Kita sama-sama, tadi adalah survei dari LSI Deni JA, ini adalah LSI, Lembaga Survei Indonesia. Kita lihat ini adalah lembaga survei, kita lihat bagaimana perolehan elektabilitas dari ketiga pasangan calon dan presiden dan wakil presiden dari LSI. Yang pertama kita lihat dari wilayah Jawa Barat terlebih dahulu, kita lihat. Jawa Barat, Anies Imin mencapai 22,0%, sementara pasangan Ganjar dan Mahfud mencapai 12,8% di wilayah Jawa Barat, dan Prabowo Gibran kembali mendominasi wilayah Jawa Barat 59,1%. Ini adalah survei dari Lembaga Survei Indonesia yang diambil pada periode 16 hingga 18 Oktober 2003 melalui responden mereka di sambungan telepon. Kita lihat sama-sama dari wilayah Jawa Tengah, dari LSI. Kita lihat sama-sama. Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta
bagaimana perolehan elektabilitas dari Anies dan Imin mencapai 10,4%. Kemudian diikuti juga oleh Prabowo dan Gibran sebesar 22,0%. Dan di posisi pertama dari data sementara Ganjar dan Mahfud 50,8%. Kita lihat bagaimana situasinya di wilayah Jawa Timur. Jawa Timur kita sama-sama, gimana Anies dan Imin mencapai 11,9% dan diikuti juga oleh Prabowo dan Gibran 27,4%, sementara Ganjar dan Mahfud 50,2%. Sementara yang tidak tahu atau tidak menjawab di wilayah Jawa Timur cukup tinggi 10,4%. Ini adalah lembaga survei dari Indonesia, periode survei 16 hingga 18 Oktober 2023. Kalau kita melihat sebenarnya dari hasil survei oleh kedua lembaga survei ini dengan elektabilitas ketiga pasang capres dan juga cawapres ini, terlihat bagaimana pasangan Ganjar dan juga Mahfud serta Prabowo dan Gibran mendominasi wilayah Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Yang cukup menarik bahwa kalau kita melihat dari kedua pasang calon presiden dan wakil presiden ini, bagaimana Ganjar didukung oleh PDIP, sementara Gibran memiliki sejarah panjang dengan PDIP juga. Apakah ini berarti PDIP sudah akan berdiri di dua kaki? Dan apakah ini berarti suara PDIP terbelah Ganjar ataupun juga kepada Prabowo dan juga Gibran? Dan Bram akan membahas kita lebih lengkap dengan narasumber kita sudah hadir di studio. Silakan Bram. Oke, terima kasih Ruli. Seperti biasa PR yang Anda berikan cukup berat begitu. Apakah kemudian dengan dua kader PDIP ini bisa memecah kandang banteng begitu ya? Anggapannya adalah memindahkan Jawa Timur ke Jawa Tengah. Tapi saya sepakat kepada Anda bahwa idiom Jawa adalah kunci memang cukup beralasan karena DPT-nya besar begitu. Oke, terima kasih Ruli atas informasi Anda. Dan langsung saja saya akan bahas bagaimana kemudian peta terutama karena ada dua kader PDIP yang maju dalam Pilpres 2024 yaitu Ganjar sebagai capres dan Gibran sebagai cawapres. Dan untuk membahas dan menganalisanya sudah bersama kami Direktur Eksekutif Indobarometer yang bergabung dari luar studio, Muhammad Kodari. Assalamualaikum, selamat malam Mas Kodari. Selamat malam. Selamat malam. Dan yang juga hadir di studio secara langsung politisi PD Perjuangan Ciko Hakim. Mas Ciko, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Oke, ini sebelum kita memulai dan sebelum masuk dalam titipan pertanyaan Ruli tadi, kita akan dengarkan bersama dulu statement dari Puan Maharani yang menyebutkan sudah komunikasi dengan Gibran. Apa kemudian statementnya? Kita dengarkan berikut ini. Pak, secara ADRT, Gibran gimana, Mbak? Mas Gibran bergabung ini apa sudah keluar dari PDIP secara ADRT kepartaian, Mbak? Kayak saya juga sampai saat ini kan nggak melihat Mas Gibran bergabung ke partai mana, karena kan hanya menjadi cawapres, tapi nggak pakai baju kuning, nggak pakai baju biru, nggak pakai baju apa. Tapi kan tadi bajunya baju biru muda koalisi kan, jadi ya seperti itu. Berarti masih kader partai kita. Ibu dulu tidak keras bilang bahwa masih tidak akan kader main-main partai. dengan kader yang bermain dua kaki, Mbak. Ibu Mega mengancam akan memecat kader yang bermain dua kaki. Ya dengan ada di sana kan nggak usah bicara yang lain-lain, bahwa udah jadi cawapres itu aja. Mbak Puan, apakah otomatis pencawapresan Mas Gibran ini otomatis dicoret? Ini pertanyaan sama aja, cuma cara menanyakannya berbeda. Oke, ini kalau Mbak Puan bilangnya pertanyaannya sama aja, tapi publik belum dapat jawabannya begitu. Saya tanyakan ke Mas Ciko, jadi pamitnya ke Mbak Puan, ini sebagai kader atau memang pamitnya hanya sebagai cawapres, tapi tetap PDIP begitu Mas Ciko? Sebenarnya tidak akan mendapatkan jawaban yang lebih dari apa yang dijawab dari Mbak Puan dari saya. Jadi sebenarnya mengundang saya ya, akhirnya akan mengulang apa yang disampaikan oleh Mbak Puan, karena memang kan yang bersangkutan pamit kepada Mbak Puan. Pamit sebagai yang saya tahu adalah pamit untuk maju dalam kontestasi Pilpres. Tapi apakah kemudian di internal PDIP, di internal koalisi pengusung Ganjar ini tidak ada kasak-kusuk? Apakah tidak khawatir bahwa akan terpecah seperti yang Ruli katakan tadi begitu Mas Ciko? Di PDI Perjuangan sendiri kita ketahui bahwa partai ini adalah partai yang patuh dengan aturan-aturan partai. Nah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah firm dan telah mendaftarkan satu pasang capres dan cawapres, yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Dan itu yang pastinya menjadi perintah dari partai kepada semua kader dan simpatisan untuk memenangkan pasangan Ganjar dan Mahfud. Dan itulah yang menjadi fokus kita.
Jadi ke artinya depan. diabaikan saja begitu Mas Gibran yang maju sebagai cawapres pun masih kader PDIP? Itu menjadi ranah dari DPP, di mana saya tidak berada di situ. Tapi komunikasi itu di internal Anda juga tim pemenangan nasional begitu, tidakkah itu menjadi pembahasan? Tidak menjadi pembahasan khusus. Dan ini menarik. Semua teman-teman media nanya gitu, ini beneran nggak jadi pembahasan? Betul, karena memang tidak menjadi pembahasan khusus. Karena memang fokus kita adalah memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kita beradu ide dan gagasan dengan para capres lain dan cawapres lain, dan itu yang menjadi fokus kita. Oke, baik. Saya minta komentar Mas Kodari kalau begitu. Ini apa yang bisa kita maknai tentang apa pengabaian? Mungkin bisa dikatakan begitu, Mas Kodari. Iya, saya melihat ada beberapa reaksi ya dari PDI Perjuangan. Satu dari Mbak Puan, tadi kita sudah saksikan dan dengarkan bersama-sama. Tapi saya juga membaca reaksi dari misalnya Pak Komarudin Watubun yang mengatakan ya kalau maju lewat partai lain maka otomatis keanggotaannya gugur. Ada juga permintaan dari Pak FX Rudi Hadiatmo, mantan wali kota Solo dan ketua DPC PDI Perjuangan Solo untuk meminta Mas Gibran mengundurkan diri. Kalau menurut saya sih semuanya kembali kepada mekanisme formal dan ADART di PDI Perjuangan ya. Dan sebetulnya kalau kita mau tahu apa yang sesungguhnya terjadi, saya kira kita bisa belajar dari pengalaman kader-kader yang sebelum ini, misalnya Budiman Sujatmiko, yang kemudian jelas-jelas diberhentikan dari DPP begitu. Jadi kesimpulan saya kalau melihat situasi yang ada sekarang ini, Mas Gibran ini tidak diberhentikan oleh PDI Perjuangan, dan barangkali dari semua pernyataan-pernyataan yang muncul, yang paling menggambarkan kondisi Mas Gibran sesungguhnya adalah yang disampaikan oleh Mbak Puan, bahwa sampai hari ini Mas Gibran tidak mengundurkan diri, tidak juga bergabung dengan partai lain, dan karena itu ya statusnya hemat saya secara formal itu masih PDI Perjuangan, pegang KTP PDI Perjuangan, hanya saja Mas Gibran maju sebagai calon wakil presiden dari koalisi Indonesia Maju. Jadi pada hari ini kalau kita mau katakan secara politik, maka PDI Perjuangan ternyata punya dua calon resmi, ya calon presiden namanya Ganjar Pranowo, dan calon yang tidak resmi, calon yang sudah pamit, sudah izin untuk maju sebagai cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto. Oke, baik. Mas Kodar, ini karena Anda sudah menyebutkan, kami harus memutarkan statement dari Komarudin Watubun terkait dengan hal ini. Kita lihat berikut ini. Jadi kalau di PDI Perjuangan, kalau akhirnya dia berpindah ke sana, ya keanggotaan PDI Perjuangan pasti hilang. Dan kalau dia sudah terdaftar resmi di KPU, otomatis keanggotaan PDI Perjuangan itu hilang. Oke, otomatis hilang begitu Mas Ciko. Jadi mana yang bisa publik tafsirkan mendekati begitu? Nah ini kan rekaman-rekaman tadi kan ada jenjang harinya. Nah yang paling terakhir adalah apa yang disampaikan oleh Mbak Puan. Saya rasa itu yang harus kita pegang dulu sementara ini. Jadi bukan kemudian disebutkan tadi secara status quo sudah bukan kader PDIP lagi kalau Pak Komarudin mengatakan. Saya rasa itu semua nanti harus melalui mekanisme rapat dan prosedur-prosedur tertentu. Artinya belum ada sampai saat ini? Belum ada sama sekali. Belum ada. Oke, saya ke Mas Kodari kalau begitu. Mas Kodari, statement yang berbeda, jadi kita mengartikan yang mana kemudian? Apakah kemudian permisifnya tadi, kalau Anda bandingkan dengan apa yang yang terjadi dengan Budiman Sujatmiko, atau kemudian hanya saling menunggu saja nih? Mas Kodari. Ya, kasus semacam ini kan sudah pernah terjadi juga di partai yang lain ya. Misalnya Pak Yusuf Kalla tahun 2004 maju sebagai calon wakil presidennya Pak SBY. Padahal Pak JK itu KTA-nya adalah Golkar. Kemudian sosok yang sama, yaitu Pak JK, maju lagi sebagai calon wakil presiden tahun 2014 lewat PDI Perjuangan bersama dengan Pak Jokowi. Dan KTA-nya juga masih Partai Golkar. Jadi sebetulnya bukan fenomena baru ya dalam politik Indonesia kalau kita bicara seorang kandidat dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan KTA yang dia pegang begitu. Dan bahkan KPU pun juga mengatakan ya KTA-nya Mas Gibran walaupun masih PDI Perjuangan tapi tidak masalah gitu, karena memang tidak ada larangan dalam undang-undang dan otomatis PKPU yang ada begitu. Jadi sebetulnya ini kita bukan bicara fenomena perpindahan perpindahan calon, tapi lebih kepada mekanisme di PDI Perjuangan begitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, memang bagaimana menjelaskan situasi dan kondisi ini, saya sampaikan suatu analisa ya, ini sebagai sebuah analisa, mohon maaf kalau salah.
saya melihat PDI Perjuangan itu tidak tunggal. Di dalamnya ada paling tidak dua kelompok besar ya. Oke. Yang pertama itu kelompoknya Mbak Puan, yang kedua itu kelompoknya ya katakanlah Mas Nanan begitu. Dan dua kelompok ini punya penyikapan yang berbeda mengenai pencalonan Mas Ganjar maupun pencalonan Mas Gibran begitu. Dan itu tercermin dalam pernyataan-pernyataan yang muncul dari berbagai kader PDI Perjuangan yang mungkin ada nuansa-nuansanya. Nah, pada hari ini kelihatannya yang lebih dominan itu adalah suaranya Mbak Puan ya, bahwa Mas Gibran itu masih anggota dan tidak diberhentikan. Nggak tahu nanti kalau misalnya terjadi tarik-menarik di internal PDI Perjuangan dan akhirnya misalnya kelompok Mas Nanan misalnya itu lebih dominan, lebih didengarkan oleh Ibu Mega dan akhirnya Mas Gibran dipecat. Itu sesuatu yang saya konfirmasi kalau begitu. Perkembangan politik ke depan. Oke, saya konfirmasi ke Mas Ciko. Jadi ada dua faksi masih tarik-menarik, belum ada yang kesepakatan, jadi Bu Mega belum memutuskan begitu, Mas Ciko? Nggak ada, itu nggak ada. Nggak ada. Tidak ada? Nggak ada. Jadi memang apa yang terjadi ini memang satu, mungkin kami memang karena selalu memfokuskan diri untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi kesibukan daripada para anggota pengurus DPP, pengurus harian di DPP yang sibuk di dapilnya masing-masing, nah, sampai berapa prosedur yang memang harus dilalui ya belum sempat kita rapatkan aja. Tapi saya bisa pastikan nggak ada faksi-faksi, nggak ada tarik-menarik antar faksi itu, dan pada akhirnya nanti satu suara pastinya. Dan itu selalu menjadi sejarah dari PDIP kan. PDIP ini kan selalu solid, ya kan, ketika sudah ada keputusan. Jadi kalau tadi Mas Kodari mengibaratkan seperti Golkar 2004, 2014, ada calon lain maju cawapres, tidak mungkin terjadi ya, di fenomena politik itu kan selalu terjadi, selalu ada dinamika. Tapi apapun itu, kami yakin bahwa PDI Perjuangan akan mengambil sikapnya nanti akan, ya kita teruskan aja terus, tanya terus ya setiap hari. Jadi nanti belum ya? Belum ada. Belum ada, dan memang ya kita lihat apa yang terjadi sekarang, seperti dikatakan Mbak Puan, bahwa Mas Gibran memang tidak pindah ke partai manapun, dia mendaftar, dia pamit untuk ikut kontestasi Pilpres. Oke, jadi belum ya, bukan kemudian sudah diputuskan. Oke, saya ke Mas Kodari. Mas Kodari, kalau kemudian dikatakan belum, berarti kan masih ada tarik-menarik, masih ada akan titiknya. Bukankah ini analisa banyak berkembang bahwa jangan-jangan memecah kandang banteng begitu. Nanti fokusnya bukan Jawa Timur lagi, tapi ke Jawa Tengah. Anda melihat bagaimana dampaknya paling tidak dengan kondisi hari ini? Ya, kalau soal pertarungan di Jawa Tengah itu kan konteksnya bukan Mbak Puan dan Mas Nanan, tetapi bagaimana kemudian ada dua kader PDI Perjuangan yang maju sebagai calon, satu sebagai calon presiden, satu sebagai calon wakil presiden, yaitu Mas Ganjar dengan Mas Gibran. Nah, kenapa kemudian Jawa Tengah ini menjadi menarik ya? Karena kan memang kalau kita bicara kalau kita bicara Jawa Tengah, memang partai yang dominan di Jawa Tengah itu adalah PDI Perjuangan. 2019 dapat 30%. Kemudian gubernurnya juga dari Jawa Tengah 2 periode, yaitu Mas Ganjar ya. Dan Pak Jokowi sendiri 2 kali pemilu presiden selalu menang. Terakhir 2019 itu dapat 77%. Nah, ini kan sesuatu yang sebelumnya itu koheren ya antara PDI Perjuangan, Mas Ganjar dengan Pak Jokowi. Jadi artinya memecah tidak, Mas Kodari? Saya kira begitu. Jadi suara PDI Perjuangan di Jawa Tengah ini ya boleh dibilang akan ya bisa jadi terbelah dua lah ya. Walaupun sesungguhnya menurut saya analisa di Jawa Tengah ini tidak boleh terfokus hanya kepada Ganjar, Mahfud, dan Prabowo Gibran. Pasangan Amin juga harus dihitung. Jangan lupa di tahun 2018 itu ketika Pilkada Jawa Tengah, Mas Ganjar hanya bisa mendapatkan 58% suara, sementara pasangan Sudirman Said, Ida Fauzia, walaupun kalah bisa mendapatkan suara 42%. Nah, saya melihat pasangan Anies Muhaimin sekarang ini merupakan perwujudan dari Sudirman Said dan Ida Fauzia jilid 2. Karena Sudirman Said itu adalah lokomotif kampanyenya Mas Anies, lalu kemudian Ida Fauzia itu ya ketua umumnya ya Muhaimin Iskandar bertarung. Jadi menurut saya sih pasangan Anies Muhaimin ini sebetulnya sudah tahu peta di lapangan, tahu lokasi, tahu kondisi, dan itu adalah hasil dari pertarungan Sudirman Said dan Ida Fauzia di tahun 2018. Jadi menurut saya
battleground paling menarik ini sekarang adalah Jawa Tengah. Karena ini ada sosok partai, tapi ada juga figur yang namanya Pak Jokowi. Oke, Mas Kodari, terakhir kepada Anda. Jadi artinya ketika narasi atau kemudian isu ini akan terus dibiarkan bergulir begitu, seberapa ini akan berdampak pada pecahnya kandang banteng tadi? Singkat saja. Kita harus tunggu hasil survei yang dilakukan pasca penetapan calon. Karena kalau sekarang ini kita belum bisa menangkap fenomena Mas Gibran dan pengaruh Mas Gibran sepenuhnya. Survei-survei yang ada yang dipaparkan tadi adalah sebelum keluar keputusan deklarasi dan pendaftaran capres dan cawapres. Pasca MK begitu ya? Ya, betul. Karena itulah kemudian tadi kelihatannya kan Mas Ganjar masih dominan. Tetapi begitu muncul faktor Gibran bersama Prabowo, menurut saya ceritanya bisa jadi lain ini. Kedepannya akan sangat menarik. Oke, akan sangat menarik. Kita tunggu bersama. Tapi terakhir kepada Mas Ciko, singkat saja. Tidak takut kalau dibiarkan terus bergulir, tidak segera diputuskan akan juga mempengaruhi suara Pak Ganjar, apalagi dari lumbung kandang banteng Jawa Tengah? Kita tidak pernah khawatir tentang lumbung kandang banteng. Jawa Tengah selalu menjadi andalan kita. Dan sekarang pun di Jawa Timur pun ternyata kita juga sangat kuat. Jadi memang kita nggak pernah khawatir tentang itu. Jadi akan tetap pede begitu ya? Betul. Pun kemudian Jawa Timur rasanya dilepaskan Prabowo dan ada Gibran di sana? Tidak akan pengaruh karena Mas Gibran sendiri kan selama ini dikenal sebagai kader PDIP. Jadi itu yang menjadi kenapa bisa kuat di Jawa Tengah ya karena beliau dianggap sebagai kader PDIP. Pun nanti kemudian masih menyandang PDIP, tidak takut itu akan ke Pak Prabowo artinya suara Jawa Tengah? Saya nggak melihat sampai ke sana. Tidak melihat sampai ke sana? Atau jangan-jangan diputuskan sebelum itu akan terjadi mungkin? Oke, kita akan tentu. Menarik. Oke, kita akan menunggu nanti.